podcast teman lurusmu. Perkenalkan, nama saya Husnul Bunaya sebagai host pada acara kali ini. Dan pada pagi hari ini saya kedatangan narasumber yaitu Dimas Nurhayadi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang perubahan yang terjadi dari awalnya yang kecanduan game sampai sekarang yang bisa dibilang taat agama lah. Jadi gimana nih Dim? Kenapa sih lu bisa kecanduan game? Apa sih penyebabnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu tuh dari kecil juga ada senang banget bermain seperti orang lainnya. Kayak bermain kayak larian lah, main mobil-mobilan atau main yang lainnya. Beranjak waktu ke waktu, sudah masukin waktu SD dan tuh kita bermain seperti kan dulu kan teknologi itu belum berkembang ya seperti sekarang ini. Dulu itu masih zamannya belum ada ponsel Android lah misalnya. Di situ masih bermain itu karena saya tuh boleh dari dulu tuh saya tuh boleh main kemana aja asal tuh main itu baik. Karena kebaikan main dan main barulah tuh teknologi makin berkembang dan saya tuh dibelikan handphone tuh dan maksud tuh Android. Kalau boleh tahu itu dibeliinnya pas umur berapa atau pas kelas berapa tuh Dim? Itu tuh udah baru kelas 5 SD. Pas zamannya tuh game udah ada COC tuh di kala itu. Iya. Habis itu setelah itu kita masuk kelas 6 udah makin lagi tuh ngegame. Lalu pas kelas masuk SMP kita nyari itu sekolah-sekolah yang negeri dan di sekolah itu ternyata ada pelatihan ngaji. Kita harus bisa ngaji dulu di kala itu. Dan sementara itu saya nggak bisa ngaji dari itu. Oh, jadi karena harus bisa ngaji makanya sejak dari itu. Iya betul. Tapi setelah itu saya belajar itu ngaji sama guru. Setelah kita ngaji itu setelah berapa bulan ke depan hilang dah tuh ngajinya karena ngegame tersebut. Nah ngegame tersebut karena kan karena lihat teman-teman yang lain pada bermain main dia saya jadi ke bawah lagi. Nah Iya, berarti karena pengaruh teman ya. betul. Masuklah tuh Mobile Legend di itu. Udah mulai berkembang ya game online ya. Betul. Setelah itu baru tuh saya yang namanya itu nge-push rank itu seperti level ya. Iya. Setelah bermain itu ML dari pagi, siang, sore selama SMP itu bahkan kita sholat pun jarang-jarang tuh. Oh, sampai lupa waktu untuk sholat ya Dim, saking kecanduannya. Itu puncaknya tuh kapan tuh kalau boleh tahu? Lebaran aja sampai buang duit untuk bisa top up demi game itu padahal ada. Jadi pas lu nyadar itu kalau game itu nggak berguna itu di umur berapa atau kelas berapa gitu Dim? Jadi setelah masuk SMP tuh kan kelas 7, 8, 9 itu walaupun nggak bisa ngaji deh tuh ya. Udah lulus dari SMP itu masuklah tuh ke SMA. Dan di kelas SMA itu ada masuk lagi pelatihan ngaji lagi, kita harus bisa ngaji di situ. Oh, semenjak itu tuh berarti mulai mendalami. Nah iya semenjak itu akibat ngegame itu jadi menyesal lah, rugi kayak sedih gitu. Kita nggak bisa apa-apa, yang lain bisa itu. Dari situ belajar dah tuh. Setelah berapa bulan ke depan hilang dah tuh ngajinya karena ngegame tersebut. Nah setelah masuk SMA itulah saya mendalami yang namanya ngaji. Dari situ saya ngaji tuh dari awal, dari Iqra 1 saya Oh, dari nol banget ya. nol banget. Jadi setelah itu kita belajar ngaji dari huruf hijaiyah. Di situ saya nggak belajar sama guru lagi tapi sama kakak gitu. Karena kan belajar sama kakak itu kan bahasanya nggak malu lah. Dulu tuh ngaji umur segitu ya udah malu karena di guru itu murid-muridnya itu anak kecil semua. Jadi kita udah umur segini nggak bisa ngaji. Pengaruh teman ya. Betul. Jadi situ masuklah tuh Mobile Legend di kala itu, di kala SMP. Mulai berkembang ya game online. Betul. Setelah itu baru tuh saya yang namanya itu nge-push rank itu seperti level ya. Di umur segini baru Iqra yang bocah kecilnya ada Al-Quran kan. Iya. Mendalami agama itu karena minder ya atau malu temen seumuran lu udah pada bisa ngaji, bahkan yang anak-anak pun udah bisa ngaji sedangkan lu belum bisa. Betul. Jadi ya saya minder itu ada motivasi itu di SMA itu ada seorang perempuan
Saya bertemu sama dia tuh dari keluarganya itu cinta dengan agama dia, jadi di lingkungan dia tuh baik. Nah jadi setiap ajan tuh apa dia nanya dia tuh udah sholat belum katanya gitu. Dari situ udah tuh di SMA itu udah mulai, maksudnya tuh ketemu lah, kita mau kemana itu kayak ketuntun dah tuh kita untuk memperbaiki diri, ketemu dengan perempuan itu, lalu dia itu kayak ngajak orang sholat gitu kan. Dia nanyain nah ada sholat apa belum setiap ajan itu, karena kan kita kan SMA ya, SMA itu kan bukan sekolah Islam lah, tapi malah 5% dari pelajaran agama itu sendiri, cuman seminggu sekali agama ya gitu. Setelah itu saya menanya-nanya lah dia mengenai seperti apa ajaran ini, kok kayak gimana yang jalaninnya, sholat itu gimana, sholat sunnah itu gimana, tuh saya agak bertanya-tanya tuh sama dia tuh seperti itu. Kalau kamu Snul pernah nggak kecanduan game atau apa gitu? Dulu sih pas zaman-zaman sama pas dibeliin HP, ngeliat tuh temen-temen pada mabar, kok kayaknya seru banget ya. Jadi sekaligus di pengajian tuh fasilitasi wifi di masjidnya, makanya kita sampai sampai mabar, sampai berisik lah di masjid gitu saking ininya. Nah karena itu ditegur lah sama marbot masjid sana. Jadi semenjak itu tuh kita nyadar, waduh ternyata malu ya kita bikin kayak berisik heboh sendiri gitu di masjid, apalagi tempat ibadah ya kan. Jadi gara-gara game online itu, karena mabar itu ya, jadi kayak sering-sering nunda-nunda sholat atau apa gitu. Nah puncaknya tuh pas saya tuh nyadar kok saya kalah mulu ya, stres tuh saya. Akhirnya saya hapus dan saya coba nggak mainin game itu selama 1 bulan, dan mulai banget tuh kerasa perbedaannya. Jadi untungnya tuh pas saya lagi kecanduan main game tuh, untungnya ya ibu saya tuh selalu bangun saya sholat subuh tiap hari. Jadi ya alhamdulillahnya nggak bolong-bolong gitulah ya. Oh iya Dim, pas lu puncaknya tuh, pas lu berhenti kecanduan game online itu, faktornya apa sih Dim? Oke, jadi faktornya berhenti main game itu dikala saya lagi main game nih dan situasi itu lagi rame itu, saya mah agak gimana sih, kita lagi ngerank kan itu kan suatu yang penting. Iya. Ditinggalin juga nggak enak dong. Jadi itu lagi kegiatan itu saya nggak ngapa-ngapain, sedangkan saya pengen bantu gitu loh, tapi nggak bisa nih lagi ngerank nih. Jadi di kala itu lagi pada ribet dah tuh semua orang, agak kecewa juga sih kalau nggak bantuin orang itu. Jadinya jadi apa sih namanya itu, kita introspeksi diri lah, gimana sih kalau kesalahan ini nggak diulangin lagi. Nah di kala itulah saya ngapus ngegame untuk bisa memperbaiki diri lagi aja gitu. Kalau untuk sekarang kesibukan apa aja nih Dim? Kesibukan sekarang ini alhamdulillah sekarang lagi kuliah di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Kalau boleh tahu nama kampusnya apa tuh Dim? Kampusnya di LP3I Jakarta, kampus Ciputat. Kalau boleh tahu aktivitasnya ngapain aja tuh Dim? Aktivitas sekarang itu sambil kuliah juga sambil bantu-bantu di kampus, seperti bantuin staf pembantu gitu. Kalau untuk organisasi, pernah nggak sih join kayak mabit atau apa gitu? Organisasi itu di rumah ada tuh namanya program Marsermat, Market Sedekah Umat. Di situ program itu banyak banget. Jadinya contohnya setiap Ramadan itu kita di sono membuka program itu namanya barbecue, barang bekas berkualitas. Jadi kita ngumpulin untuk berkumpul itu barang bekasnya untuk dijual lagi gitu. Jadi setelah berjual itu hasilnya itu untuk santunan anak yatim di 10 akhir Ramadan, itu yang terjadi gitu. Mumpung bahas tentang Ramadan nih ya, pas banget nih, Ramadan kan udah mau deket nih. Apa sih amalan yang dianjurkan pas saat bulan Ramadan? Di dalam Ramadan itu amalan itu sangat banyak Nul. Jadinya amalan di bulan Ramadan itu kayak sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan memohon ampun itu dianjurkan sangat di bulan Ramadan itu. Jadi kayak itikaf juga, apalagi itikaf terutama di pada malam 10 akhir Ramadan. Apabila beruntung kita akan menyaksikan malam Lailatul Qadar tersebut gitu. Semoga kita mendapatkan amalan Lailatul Qadar itu. Semoga aja kita dapat pahala yang berkah di bulan Ramadan tersebut, terutama di malam
malam Lailatul Qadar gitu. Nah, tadi kan itu amalan ini dianjurkan ya, Dim. Sekarang kalau amalan yang sebaiknya dijauhkan itu apa sih, Dim? Menjalankan ibadah di bulan puasa itu dianjurkan untuk melakukan perintahnya agar di bulan suci Ramadan ini mereka itu bisa mengumpulkan pahala-pahala yang banyak untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Yang harus dijauhkan itu seperti tidak menggosok gigi tuh setiap bulan Ramadan itu tidak dianjurkan, malah makruh di situ hukumnya. Jadi kalau selain sikat gigi, apakah mencium aroma makanan yang menyengat itu termasuk makruh, Kak Dim? Itu bisa aja makruh, tapi kita bisa membayangkan makanan tersebut apalagi mencicipinya, itu sangat malah makruh, bisa batal. Wah, itu mah udah batal, bukan makruh lagi, Dim. Kalau tadi kan makruh ya, sekarang apa sih yang haram dilakukan ketika bulan Ramadan? Nah, tadi kan kita udah bahas tentang amalan apa yang dianjurkan sama amalan apa sih yang sebaiknya dijauhkan. Nah, sekarang apa sih yang bisa membatalkan puasa, Dim? Membatalkan puasa itu ada banyak sih Nul. Seperti membatalkan puasa, kita menonton film dewasa juga itu termasuk nggak sih membatalkan puasa? Mungkin kalau membatalkan puasa itu kita puasa tapi kita nggak dapat pahala karena menonton hal tersebut. Iya, jadi cuma dapat laparnya doang ya. Betul, jadi sia-sia puasa kita nantinya. Dan puasa yang membatalkan juga kita muntah secara sengaja. Secara sengaja juga itu bisa membuat kita batal puasa. Makan dan minum kan pastinya juga membatalkan. Iya, pasti itu pasti. Sama juga dengan berhubungan badan juga, suami istri juga batal. Itu tidak boleh dilaksanakan pada bulan Ramadan, khususnya di saat kita berpuasa. Iya. Oh, jadi itu tuh, Dim, amalan yang bisa ngebatalin puasa. Jadi buat temen-temen yang dengerin podcast ini harus tahu nih apa aja yang bisa batalin puasa, ya nggak, Dim? Betul, itu harus yang dihindari supaya puasa kita menjadi berkah, pahala berlimpah. Nah, ngomongin berkah, apa sih manfaat puasa buat kita? Puasa itu banyak Nul. Kita dari kesehatan itu juga ada banyak banget. Kayak kita puasa itu bisa menurunkan risiko penyakit jantung, kolesterol dan hipertensi, itu menjaga jaringan otot, membantu menurunkan berat badan juga. Bagi yang diet kan sangat penting tuh puasa. Oh iya, betul. Membantu memperlambat proses penuaan. Jadi kalau puasa itu bisa kita lebih awet muda tuh karena kita jarang makan yang sembarangan gitu. Jadi terjaga karena puasa. Jadi ada nih puasa itu bisa jadi puasa itu kita bisa meningkatkan takwa. Jadi ada kisahnya nih Nul, dari maksud puasa dari Ubay bin Ka'ab dan sahabat Umar bin Khattab. Jadi ada nih Umar ngomong, "Wahai Ubay, tahukah engkau apa itu takwa?" Atau Ubay, "Apakah engkau pernah melihat sebuah jalan yang penuh dengan duri dan bebatuan yang lancip?" Umar jawab, "Iya." So Ubay, "Apakah kamu lakukan wahai Umar bin Khattab?" Lalu si Umar ini, "Aku berhati-hati agar kakiku tidak terkena dari duri itu." Kata Ubay, "Itulah hakikat dari takwa." Jadi menggambarkan bahwa berpuasa itu seperti kita mendapatkan ketakwaan. Ketakwaan adalah kita sikap hati-hati dan was-was diri dalam melangkahkan kaki dalam menjalani kehidupan tidak tertusuk oleh duri-duri itu. Dan duri-duri itu adalah sebagai macam kemaksiatan dan larangan yang bersifat makruh ataupun yang sampai kepada derajat yang haram. Orang yang berpuasa sedangkan dia mengindahkan pada norma dan etika, itu adalah orang yang melakukan makruh. Walaupun puasanya tidak batal, tetapi puasanya itu menjadi sia-sia. Oh, jadi gitu ya, Dim. Alhamdulillah kita udah denger cerita inspiratif dari saudara Dimas. Terima kasih juga udah datang ke podcast kali ini. Semoga kita bisa ngambil kebaikannya dan buang keburukannya yang ada di cerita Dimas. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi dan sampai jumpa. Teman lurusmu. Kebaikan yang istiqomah. Cihuy.